Shalom, selamat pagi. Majelis Gereja Kristen Jawa mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Warta Gereja, Minggu 8 November 2020. Yang pertama adalah ibadah minggu, bahwa Majelis GKJ Banjarnegara memutuskan meniadakan untuk sementara waktu kegiatan ibadah di gedung gereja maupun di Pepandan Pelipiran. Kedua, majelis tetap menyediakan ibadah secara live streaming pada minggu saat ini. Informasi yang kedua yaitu kegiatan jemaat. Seluruh kegiatan jemaat sementara diliburkan atau ditiadakan sampai ada pengumuman lebih lanjut. Informasi berikutnya yaitu tentang persembahan ibadah di rumah masing-masing. Persembahan dalam ibadah di rumah masing-masing, baik mingguan, bulanan, ibadah syukur, dan yang lain-lain, mohon untuk bisa dikumpulkan pada bendahara kelompok PA dan diserahkan kepada bendahara majelis setiap akhir bulan, atau bisa langsung ke gereja. Mohon perhatian dari warga jemaat semuanya. Warta berikutnya yaitu doa bagi dunia. Majelis mengajak kita semua untuk bersepakat bersama-sama setiap pukul 19 atau jam 7 malam di rumah masing-masing keluarga untuk memanjatkan doa bagi dunia dengan pokok doa, Tuhan menolong dunia dari cengkeraman COVID-19. Warta berikutnya yaitu dana pembangunan kawasan GKJ Banjarnegara. Untuk mendukung program pembangunan kawasan GKJ Banjarnegara, panitia membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Untuk itu, bagi jemaat atau keluarga yang berkenan membantu, dapat membantu melalui amplop persembahan panitia pembangunan atau melalui rekening BRI atas nama Panitia Pembangunan Kawasan GKJ Banjarnegara. Atas dukungannya disampaikan terima kasih. Berita selanjutnya yaitu penitipan katekisasi pranikah dan peneguhan pemberkatan nikah. Majelis GKJ Banjarnegara mengirimkan surat penitipan katekisasi pranikah dan peneguhan pemberkatan nikah kepada Majelis Gereja GPI Petra Bekasi bagi Saudara Hendy Irawan, putra Bapak Mudianto dan Ibu Suharyanti, kelompok Madukara. Mohon dukungan doa dari segenap warga. Warta berikutnya yaitu berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Susilo Adidayanto dari kelompok Getsemani pada hari Jumat 6 November 2020. Jenazah dimakamkan di Boyolali. Kiranya keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kekuatan. Demikian warta jemaat pada pagi ini. Mari kita semuanya menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Saat teduh untuk kita semuanya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait yang 1. Allah hadir bagi kita.
bagi kita yang benar memberi berkat, kita sorga jangan dengan Roh Kudus yang turun, umatmu bergembira, baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan di dalam hati kita masing-masing mengatakan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama. Haleluya, pujilah. Yesus bijaksana, Allah yang hidup, tegak, langit nurana semesta, patut memuji kuasa-Nya. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung, Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup di atas bumi ini, tentunya banyak sekali kesalahan, dosa, perbuatan yang tidak baik yang senantiasa kita lakukan. Maka dari itu marilah pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pribadi kita, memohon pengampunan dosa. Dipersilahkan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang penuh dengan kasih, saat ini dengan kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu.
kami mengakui dan menyesali segala dosa pelanggaran kami. Sungguh Tuhan, banyak hal, banyak perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Dan saat ini Tuhan, perkenankanlah kami untuk memohon pengampunan dari-Mu. Mari Tuhan, jamahlah kami, ampunilah kami. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama dan yang ketiga, di muka Tuhan Yesus. Bagi kita yang mau mengakui dan menyesali dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Dia adalah Allah yang maha baik, yang akan senantiasa memberikan pertolongan dan pengampunan untuk kita semua. Saat ini kita bersama-sama diundang untuk menerima berita anugerah. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 14, ayat 6 sampai dengan yang ke-7, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berita anugerah yang boleh kita terima saat ini tadi, kita diajak untuk percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita percaya kepadanya, maka kita akan hidup. Mari kita bersama-sama bersukacita, kita bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan menaikkan pujian kesanggupan. Kidung Jemaat 452, bait 1 dan yang kedua. Naikkan doa tak enggan. Yesus pasti adalah doa itu ditanam, dia akan menolongkan. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat kasih karunia yang berasal darimu, sehingga kami Engkau perkenankan untuk saat ini bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan yang Maha Baik, di tengah-tengah keberadaan kami yang saat ini sedang beribadah, kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami, terkhusus bagi mereka yang saat ini sedang lemah fisiknya, bagi mereka yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik yang akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberkati, menolong, menghiburkan, dan memberikan kesehatan, kesembuhan, serta pemulihan bagi mereka semua. Tuhan, kami percaya melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, biar itu dapat menjadi sarana di dalam Engkau menjamah mereka, dan itu menjadi jalan untuk kesembuhan mereka. Mari Tuhan berkaryalah melalui setiap apa yang mereka hadapi. Ajarlah kepada kami semua untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika kami pun mengalami rasa sakit dalam tubuh ini. Tuhan yang Maha Baik, saat ini perkenankan pula kami berdoa bagi saudara-saudari kami, keluarga Ibu Tias, keluarga Ibu Susilo, yang saat ini sedang berduka oleh karena Engkau telah memanggil orang terkasih kami, Bapak Susilo. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau sendiri yang akan menghiburkan keluarga dan kami semua yang saat ini kehilangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Itulah yang akan dialami oleh saudara kami dan kami semua. Mari Tuhan Engkau terus berkarya dalam kehidupan keluarga kami ini, keluarga almarhum Bapak Susilo. Biarlah Tuhan mereka tidak akan terlarut di dalam kesedihan, tetapi mereka boleh bangkit kembali dan boleh melanjutkan kehidupan mereka, boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa hadir di setiap keluh kesah kami, dan Engkau Allah yang senantiasa hadir di setiap kebahagiaan kami. Berkatilah kami, keluarga besar Jemaat GKJ Banjarnegara ini. Topanglah dan jamahlah kami Tuhan. Segala pergumulan kami, baik secara pribadi maupun dalam pergumulan keluarga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir, memberikan pertolongan, memberikan jamahan kasih bagi kami. Dan ketika kami menghadapi masalah ataupun beban hidup, Engkau yang akan menjadi jalan keluar dari setiap masalah kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, yang saat ini berada jauh dari jangkauan kami. Mereka yang ada di luar kota Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjamah, menjangkau mereka dan menolong mereka. Sehingga setiap apapun yang boleh mereka kerjakan, mereka lakukan, itu semua di bawah kendali-Mu saja. Dan kami percaya Engkau mencurahkan berkat, sehingga mereka boleh senantiasa mengucapkan syukur serta terima kasih atas setiap apa yang boleh mereka terima. Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja ini, Engkau memberkati gedung gereja ini dalam upaya panitia pembangunan kawasan gereja,
yang sedang mengupayakan segala sesuatunya, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik yang akan senantiasa hadir, memberikan pertolongan dan kemampuan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh melakukan tugas panggilannya dengan baik, seturut kehendak-Mu saja. Bagi majelis, komisi, panitia, dan tim yang lain, Engkau Tuhan akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu ini. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa hadir di setiap apapun itu. Engkau senantiasa menopang. Biarlah Tuhan pelayanan yang terjadi di gereja-Mu ini, itu semua boleh terjadi oleh karena Engkau saja. Dan segala apapun yang boleh kami lakukan, yang bisa kami kerjakan, itu semua berasal dari-Mu dan hanya untuk besaran nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan yang lain, TU Pekarya, keluarga mereka Tuhan. Bapak Pendeta Emeritus, Engkau memberkati di setiap aktivitas, di setiap tugas pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa Engkau akan memampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dimampukan untuk dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik. Serta pelayan-pelayan yang lain Tuhan, kami pun percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Yayasan Deborah. Yayasan Deborah ini yang didukung oleh 2 gereja, GKJ, GKI, Banjarnegara. Berkatilah, berikanlah kemampuan kepada kedua gereja ini. Dan Engkau Tuhan yang akan senantiasa hadir, menolong, menopang setiap pribadi-pribadi yang ada di dalam yayasan ataupun sekolahan Deborah ini. Guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan juga para pribadi-pribadi yang senantiasa ikut ambil bagian di dalamnya. Engkau Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberkati dan menopang. Berkatilah Tuhan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan itu semua dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, di mana kami semua, setiap masyarakat, baik di tanah Indonesia ini ataupun di seluruh bumi ini, yang sedang berjuang melawan COVID-19. Berkatilah dan berikanlah kemampuan kepada kami. Berikanlah kejujuran dan kedisiplinan bagi kami semua, bagi setiap pribadi yang ada di atas bumi ini. Tuhan, kami mohon Engkau beri kesadaran bagi kami, untuk kami boleh sadar, senantiasa menjaga diri kami dan juga mau menjaga orang lain, supaya kami pun boleh senantiasa mengurangi penyebaran COVID-19. Tuhan, biarlah setiap protokol-protokol kesehatan itu kami lakukan senantiasa, dan kami dimampukan untuk dapat mentaati setiap aturan-aturan yang ada. Tuhan, sungguh kami sangat merindukan untuk kami dapat hidup seperti sedia kala sebelum COVID-19 ini hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu yang akan menyingkirkan, membuat COVID-19 ini sirna, lenyap dari atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada-Mu saja kami bersyukur, dan inilah syukur syafaat kami yang kami serahkan, kami panjatkan, kami naikkan hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar dalam persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 19b sampai 21 yang demikian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Persembahan akan diiringi dengan hitung jemaat 450 bait yang pertama.
hidup kita yang benar. Kristus adalah jalan katamu. Dalam susah bersenang, dalam segala hal. Aku berbasur dan ucap syukur, hidup berwarna. Ia berwarna, ia bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah bersenang, dalam segala hal. Ku berbasur dan ucap syukur, itu berwarna. Jemaat dimohon berdiri, mari kita mengaturkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi ini kami pun boleh bersiap hati untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga telah menyediakan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkah yang selalu Tuhan berikan. Biarlah persembahan yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kiranya Engkau terima, Engkau berkati, sehingga dapat berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu, khususnya di dalam pelayanan kami di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara. Kami berdoa untuk saudara kami yang bertugas untuk mengelolanya. Tuhan, kiranya Engkau berikan kejujuran, Engkau berikan hati yang selalu takut akan Engkau, sehingga boleh menggunakan persembahan ini seturut dengan apa yang menjadi teladan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pun telah memberikan kami waktu untuk kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Yakubus yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya berkati persiapannya, sehingga semua yang disampaikan adalah firman-Mu yang dapat menjadi pengingat kami, penghibur kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan semua dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Injil Matius 25, ayat yang pertama dan sampai dengan yang ke-13. Saya ulang, Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, yang demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberi judul pada perikop ini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya
tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang. Saya ulangi, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah tadi pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang kita terima. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka dari itu terus tetap ingat 3M. Apa itu yang pertama? Ya, memakai masker. M yang kedua? Ya, mencuci tangan. M yang ketiga? Menjaga jarak. Inilah yang harus kita lakukan dengan situasi dan kebiasaan baru. Meskipun tentunya dalam hati kita bergejolak. Sing biasanya kita ketemu dengan saudara kita bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki. Tetapi untuk saat ini diberlakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yakni senantiasa memakai masker, yang tadinya cantik, endi saiki. Yang tadinya ganteng, endi saiki. Semuanya sama, mengenakan masker. Untuk apa? Untuk kita dapat saling menjaga. Yang tadinya bersalaman, nah sekarang cukup dengan memberi salam namaste. Lalu yang tadinya berdempet-dempetan, mohon sekarang tetap menjaga jarak. Kenapa sih kok kita harus melakukan itu semua? Supaya kalau Bapak Ibu itu ngersake, kita semua menginginkan COVID-19 ini segera berlalu, ya ayo kita saling sadar satu dengan yang lain. Sehingga penyebaran, penularan COVID-19 itu tidak terjadi dan COVID itu pun akan segera lenyap. Jika satu orang saja ini kena COVID tetapi dia sadar, wes lah aku nggak mau kemana-mana, aku mau isolasi diri. Lalu dia ditangani oleh tim medis, dia diobati, sembuh. Yang lain kan nggak bakalan ketularan.
Tapi nek satu ini nekat ketemu dengan sana sini, nggak mau pakai masker, kumpul bareng-bareng, ya terjadilah penularan secara massal. Akhirnya apa? COVID tidak jadi berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan menerima atau mendengarkan firman Tuhan dengan tema berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Hampir sama nih dengan apa yang saya sampaikan tadi, berjaga-jaga dengan setia. Wah, berjaga-jaga, jaga-jaga apa? Ya jaga jarak, jaga diri, supaya kita tidak tertular dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini, berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia, ini ingin memberikan pengertian, pengajaran bagi kita tentang hal kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan Alkitab Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 ini tadi, di situ Tuhan Yesus mengajar dan mengumpamakan tentang kerajaan surga itu ibarat 5 gadis bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana, di mana mereka sedang menantikan atau akan menyongsong mempelai laki-lakinya. Dan nanti mereka akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gadis yang bijaksana tadi diceritakan mereka menyediakan minyak dalam buli-buli mereka. Jadi mereka punya simpanan, punya cadangan yang akan dibawa bersama dengan lampu mereka dan juga nanti akan bertemu dengan kekasih atau mempelai laki-lakinya. Tapi bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh tadi? Gadis-gadis yang bodoh tadi tidak menyediakan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, minyak ini digambarkan sebagai roh Allah. Berarti kalau kita mau mengaplikasikan bacaan Alkitab ini tadi, bagi gadis-gadis yang bijaksana ini tadi, dia sedang mempersiapkan dirinya. Dia membawa bekal roh Allah itu di dalam kehidupan mereka. Kalau ini mau diaplikasikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau menjadi gadis-gadis yang bodoh atau kita mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Ya, tentu kita semua akan memilih untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kenapa? Ya karena ketika menjadi gadis-gadis yang bodoh, pada saat mempelai itu mau datang, mereka bingung. Lampu mereka itu akan sudah hampir padam. Kalau dalam bacaan tadi dikatakan, ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Inilah yang terjadi pada gadis-gadis yang bodoh tadi. Itu pula yang akan terjadi pada kita semua, Bapak Ibu. Ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya, termasuk nanti ketika datangnya hari terakhir dan kita tidak siap apa-apa, bisa saja kita akan seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Pintu sudah ditutup, ketika kita mengetok-ketok pintu, Bapa, bukakanlah pintu bagiku. Maka dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gadis-gadis bijaksana ini memberikan satu teladan bagi kita semua. Sebagai orang percaya, kita diminta, kita diingatkan,
supaya terus memperkaya diri kita, supaya terus mempersiapkan segala sesuatunya, supaya juga menyiapkan minyak dalam buli-buli kita. Sehingga ketika mempelai laki-laki kita datang, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita itu siap untuk menyongsongnya. Tidak harus perlu lari dulu, mencari minyak, baru menyongsong, ya nek ketemu, nek enggak. Nasib kita sama dengan gadis-gadis bodoh tadi. Kecewa enggak kira-kira gadis bodoh ini? Pasti kecewa. Ya kalau kita enggak mau kecewa di kemudian harinya, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kita enggak mau kecewa, ya ayo saat ini pula kita mempersiapkan diri kita. Kalau tadi dikatakan dalam perjanjian lama, minyak ini ibaratnya sebagai roh Allah. Berarti saat ini kita harus mempersiapkan roh Allah itu ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, mari kita memperkaya diri kita melalui buku kehidupan ini. Alkitab senantiasa memberikan pengajaran, penguatan, pengingat, dan penegur. Kalau panjenengan mendengarkan firman Tuhan, merasa kok tersinggung, wah, iki firmane keneng ning nggon aku. Berarti jenengan sedang diingatkan. Berarti roh Allah itu benar-benar ada dalam diri panjenengan. Tinggal bagaimana panjenengan memilih. Apakah panjenengan mau membiarkan roh Allah itu bekerja atau malah melawan roh Allah itu? Nek melawan roh Allah itu langsung ngincim. Kayak sing khotbah sapa, tak titeni. Kayak nyinggung aku. Itu berarti panjenengan malah memadamkan roh Allah itu. Tetapi jikalau panjenengan merasa bahwa, oh ini roh Allah bekerja. Oke, kalau aku tersinggung, aku salah dalam hal ini, harusnya aku bertobat. Harusnya aku memperbaikinya. Sehingga aku hidup semakin baik. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, ketika kita menjalani hidup semakin baik, semakin baik, semakin baik, di sepanjang hari dan kehidupan kita, saat itulah kita sedang membawa cadangan minyak itu tadi. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang datang, ketika ada sakit, kita tidak langsung buru-buru menyalahkan Allah. Kenapa? Karena kita punya roh Allah dalam diri kita. Sehingga kita melihat segala sesuatunya itu baik dan indah. Segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah berkenan. Meskipun sampai sakit, ya tidak langsung buru-buru menyalahkan Allah. Ada satu cerita Bapak Ibu. Seorang ibu datang kepada dokter, dan di situ dokter berkata kepada ibu itu bahwa, Bu, ibu sudah terserang kanker stadium 3. Dan ibu harus segera dioperasi lalu terapi. Lalu dia pulang, dia menangis, dia yang dulunya itu senantiasa memuji Tuhan, selalu berdoa dalam menghadapi persoalan, selalu belajar Alkitab, tidak pernah absen dalam kegiatan gereja, sangat aktif dan sangat baik. Tetapi seketika dokter berkata, ibu kena kanker stadium 3, seperti ada petir yang menyambar di kepalanya. Dia menjadi berubah. Dia menjadi pribadi yang bersungut-sungut. Dan kesedihannya itu membuat dia mengumpat Allah. Kenapa Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Apa masih kurang aktivitasku di gereja? Apa masih kurang pelayananku di sana-sini? Lalu dia bercerita kepada keluarganya, kepada suaminya, yang juga aktivis gereja, kepada anak-anaknya, yang juga sebagai pemuda remaja, yang aktif juga di gereja. Ternyata sama. Semuanya melakukan hal yang sama dengan ibu tadi. Mereka mengumpat Allah, menyalahkan. Seakan-akan, kenapa sih kok Allah ini tidak adil terhadap ibunya? Di mana keluarga ini adalah keluarga Kristen yang baik,
Ning kok malah dikasih penyakit yang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jika roh Allah ada dalam diri kita, maka tidak akan dengan mudahnya kita itu mengumpat Allah. Tidak akan dengan mudahnya kita itu ngarang cerita bahwa Allah ini yang berbuat salah terhadap saya, terhadap kita. Yang ada adalah kita akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun itu peristiwanya, apapun yang terjadi, memang nggak masuk akal bagi nalar manusia, tetapi ini adalah karya Allah, karya roh yang ada dalam diri kita. Ya ini kalau memang benar-benar bekerja ya akan sangat luar biasa sekali kehidupan orang percaya. Akan senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam segala kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Inilah yang menjadi tema kita saat ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Sebagai orang percaya, mari kita berpengharapan pada jaminan itu. Meskipun saat ini kita belum tahu kapan Yesus datang kedua kali dan mengangkat saya. Neng, yang pertama kita tetap harus berpengharapan bahwa ketika Yesus datang, pasti saya akan diangkat. Itu pengharapan kita. Dan berjaga-jaga sambil dengan setia, berjaga-jaga dengan setia. Jadi di tengah-tengah pengharapan kita ini Bapak Ibu, di tengah-tengah rasa percaya kita ini, jangan sampai kita putus asa. Kita harus tetap berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan keluarga ini tadi yang saya ceritakan, ini awalnya mereka sangat kuat, sangat kokoh. Tetapi ketika ada masalah, mereka tumbang. Mereka tidak lagi berjaga-jaga. Mereka jatuh di situ. Jangan sampai kita juga jatuh ke dalam hal yang sama. Maka dari itu Bapak Ibu, sama seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi, mari kita mempersiapkan minyak kita. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dan kehidupan kita. Untuk menyongsong, mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan senantiasa berjaga-jaga. Jangan sampai luput. Dikatakan dalam bacaan tadi, mereka semua ngantuk dan tidur. Oke, tidak masalah. Bukan tidak masalah dalam artian bukan seperti ini ya. Oke, tidak masalah bagi kita berbuat dosa dulu. Enggak seperti itu. Di sini ingin memberikan pengertian, ya ada kalanya kita itu lalai. Kita terjatuh. Tetapi jangan sampai kita itu larut. Sehingga segeralah bangun dan bertobatlah. Sehingga ketika mempelai ini datang, kita sudah siap. Jangan menunggu mempelai datang ini baru kita lari golek carane bertobat piye. Yang ada apa? Pintu akan segera ditutup. Maka dari itu Bapak Ibu mari kita senantiasa mengingat-ingat ini. Siapkanlah minyak kita, siapkanlah roh Allah ada dalam diri kita. Sehingga ketika ada apapun yang terjadi kita tidak terjatuh. Dan kita tetap bisa menyongsong mempelai laki-laki kita. Berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Kata setia di sini menunjukkan sebuah kesetiaan yang tidak ada hambatannya. Kalau orang yang setia, mau seperti apapun cobaannya, mau seperti apapun tantangannya, maka dia akan tetap teguh untuk bisa setia. Maka dari itu, nggih monggo kita bersama-sama. Mari kita menentukan langkah hidup kita sama seperti gadis-gadis yang bijaksana yang senantiasa mempersiapkan diri kita dengan tetap terus berjaga-jaga dengan setia. Sehingga saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali di atas bumi ini untuk mengangkat kita semua, kita sudah siap untuk menghampirinya.
Selamat melanjutkan kehidupan, berpengharapanlah terus dan terus berjaga-jaga dengan setia. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Saat ini kami bersyukur ketika kami diingatkan untuk kami boleh senantiasa berpengharapan kepadamu dan terus tetap berjaga-jaga dengan setia. Tuhan, kami mohon berkat pertolongan dari-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat tetap menjaga pelita kami ini supaya tetap menyala. Sehingga pada saatnya kedatangan-Mu yang kedua kalinya kami pun dapat menyongsong dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau berada di dalam kerajaan-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami dan berikanlah kemampuan pada kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan ibadah kami yang selanjutnya di kehidupan nyata. Berkati dan tolonglah, biarlah hidup kami ini boleh senantiasa bersyukur, memuliakan nama-Mu. Kami boleh senantiasa memuji Engkau di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan bagi kita adalah kita melakukan ibadah kita yang sejati dengan senantiasa berjaga-jaga seperti 5 wanita yang bijak. Kidung pengutusan bagi kita, Kidung Jemaat 408, bait 1 dan yang kedua, jemaat dimohon untuk berdiri. Di jalanku ku diiring. Ku berdiri oleh Yesus Tuhanku, apa yang mulai jika Dia patuh diberi damai sejati, asal imanku teguh. Suka duka ditakanya untuk kebaikanku. Suka duka ditakanya untuk kebaikanku. Di jalanku yang negeriku, birunya hariku. Bila tiba percobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan, kadang-kadang ku tak tenang, dari cadas di depanku dapat air yang sedap. Dari cadas di depanku dapat air yang sedap.
bersama dengan saudara seiman kita pada masa yang lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Mari kita bersama mengucapkan syahadat 12, iman rasuli kita, yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama hidup dalam berpengharapan dengan tetap berjaga-jaga dengan setia. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kristus besertamu. Damai Kristus